Semuanya juga kita benar, pengennya benar. Cuman benar itu satu, tidak ada yang mau salah. Si Asap. Seperti ikan di dalam air laut. Tapi ikannya nggak jadi asin kan gitu. Kalau kita langsung door to door, hey kamu kenapa mabok-mabok, terus kan itu dilarang sama agama. Dia malah nggak enak, malah bisa marah, nggak nerima gitu. Karena dalam pergaulan itu, kejelekan yang sifatnya adalah kemaksiatan, itu pasti lebih cepat menular daripada kebaikan. Nah, kalau kita ini, ya jangan main-main di dalam hati lah. Temenan sama pelacur, pasti nempel. Mana pada nempatkan aing, cenah kita. Wasok dia lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Ngaji Bari Diuk, Ngaji Bari Ngopi, Ngaji Nepi Kang Ngarti, Ngaji Ngopi Ngarti. Kali ini saya tidak sendiri ya. Saya sekarang ditemani sama guru-guru saya, ada Al-Ustad Ahmad, ada Al-Ustad Aan, ada Al-Ustad Maman dan Abah. Jadi kita kali ini akan ngobrol-ngobrol seperti biasa ya. Di sini saya mau bertanya ya. Kan sekarang zaman milenial, pasti orang-orang banyak pergaulannya yang rentan terhadap maksiat gitu. Nah, di sisi lain pasti anak milenial sangat sekali ingin bergaul gitu. Dan bagaimana caranya agar kita bisa menghindari maksiat tapi kita bisa bergaul. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, share, and subscribe ya guys ya. Anak muda ya, memang sulit sih, nggak bergaul, dibilangnya cupu, bergaul tapi banyak resiko. Jadi ada plus ada minusnya lah. Yang paling berat itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita mencari teman. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Jadi kenapa sih dulu waktu saya di dunia tuh berteman sama dia, nyesel banget gara-gara dia nih. Banyak sekali penyesalan itu nanti di akhirat. Jadi untuk memilih teman itu ya susah. Dalam keilmuan kita, dalam wawasan kita seharusnya teguh prinsip nih ini aturan Islam. Walaupun saya umpamanya bergaul dengan orang-orang yang gimana yang bisa jadi dibilang jelek, tapi jangan menjadikan kita terpengaruh seperti ikan di dalam air laut. Tapi ikannya nggak jadi asin kan gitu. Bagaimana pendapat atau jawaban dari narasumber yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hemat saya masalah pergaulan itu memang penting ya. Boleh tidak boleh memang itu kita harus melakukan ya. Tapi tergantung kita menyikapinya, harus bagaimana menyikapinya. Toh kita gaul dengan ini, dengan itu, tapi kalau dalam lubuk hati kita sudah tertanam ukhuwah Islamiyah, maka kita bisa menyikapinya dengan baik, dengan tenang, mengikuti alur air gitu. Jadi begitu ada benturan-benturan dengan teman-teman, kita tidak perlu panik atau marah, atau kita yang paling benar. Semuanya juga kita benar, pengennya benar. Cuman benar itu satu, tidak ada yang mau salah. Si Asap benar, ini benar. Tapi yang mana yang sebetulnya yang benar? Dalam hadis, entah hadis apa ya. Ya langsung jelaskan. Umatin Rasulih gitu. Di setiap umat itu udah ketangguhan Rasulullah, yang artinya rasa Allah. Di setiap umat itu ada rasa Allah dalam lubuk setiap manusia gitu. Cuman apakah kita udah bisa merasakan mana Rasulullah itu atau rasa Allah itu? Contohnya kan Rasulullah itu penuh dengan kasih sayang, dengan cinta. Adapun orang mabok, apakah kita harus marah? Tidak perlu marah. Tapi kalau gitu, kalau kita ngelihat orang yang mabok kayak tadi, terus kita nggak marah, terus bagaimana ada kata anti haramun ala dayus gitu kan? Ya dalam artian kita bukan membiarkan ya, ayat tadi bilang saya,
kita ikuti alurnya maunya bagaimana. Kita tidak perlu tergesa-gesa untuk menyadarkan seseorang gitu. Benar-benar setuju. Jadi bertahap gitu. Kayak tangga gitu. Tangga ke-1, tangga ke-2 gitu. Kalau kita langsung door to door, "Hey, kamu kenapa mabok-mabok terus?" Kan itu dilarang sama agama. Dia malah nggak enak, bisa marah, nggak nerima gitu. Wah, sok benar gitu, sok alim gitu. Tapi ini mohon maaf. Jadi yang pertama kali mengajak itu jangan secara langsung marah-marah, secara kasar, kan katakan yang Nabi juga, ud'u ila sabila rabbika bil hikmah, dengan lemah lembut, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalau dengan demikian tidak juga berubah, baru wajadilhum billati ahsan. Debat dengan mereka yang kita dakwahi dengan cara yang baik juga. Jadi tidak perlu marah-marah lah. Bentar. Kita netralisir dulu ya dari pertanyaan pertama. Tadi Kang Rizky nanya gimana kiat-kiat untuk bergaul di zaman sekarang. Kalau nggak gaul nggak keren. Tapi gaul resikonya terjerumus dalam kesalahan, kemaksiatan. Jadi gini, kita itu harus punya pertimbangan sendiri. Kita itu tipe orang yang seperti apa? Atau dalam kata lain, kita bertanya kepada hati kita sendiri. Kita ini imannya udah kuat belum? Kamu ini imannya masih lemah loh. Seandainya di depan kamu tuh ada perempuan telanjang, pasti kamu bakal nggak bakal kuat. Nah, kalau udah ada jawaban seperti itu, iman kita masih lemah, satu kiatnya, menghindar. Itu yang lebih baik. Karena dalam pergaulan itu, kejelekan yang sifatnya adalah kemaksiatan, itu pasti lebih cepat menular daripada kebaikan. Kalau kata guru saya kan dulu diajarin katanya jangan dayus, jangan jadi orang yang dayus. Dayus itu artinya kayak ngantep orang gitu. Iya. Membiarkan. Jadi bakal masuk ke hadis itu enggak, anti haramun ala dayus kalau seperti itu. Gini ya, itu kan masuknya amar ma'ruf nahi mungkar lah. Udah langsung terdepoin aja. Mungkin bahasanya di situ sih. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ada 3 cara kan. Yang pertama biyadih. Biyadih itu artinya bukan dengan tangan kita ini, tapi itu dengan kekuasaan. Siapa yang punya kekuasaan? Yaitu polisi. Misalkan ada pencuri, ada perampok. Bukan tugas kita. Ya orang merekanya bawa celurit, merekanya bawa pedang, kita mau gimana? Nah, yang seimbang, mereka yang punya kekuasaan, punya senjata, difasilitasi, itu biyadih ya. Oke, udah clear? Iya. Nah, sekarang yang kedua, bilisan. Ini tugasnya para ulama yang imannya udah kuat. Kalau di pinggir jalan ada anak-anak mabuk, ya kiai mah harusnya ngomong. Karena statusnya dia adalah tokoh agama. Kalau ada kiai diem aja ya mungkin status kiainya harus dipertanyakan. Nah, kalau kita itu mungkin masuknya ke kriteria yang ketiga, lisan kita nggak mampu. Jadi kita mungkin ya bikolbi juga termasuk nahi muka. Tapi kan keterangan selanjutnya orang yang cuma bisa dengan hatinya itu paling lemahnya iman. Ya. Gimana nih? Kita kan nggak mau iman kita terus lemah, iman kita terus cuma pakai hati doang. Kita nggak mau iman kita di hadapan Allah itu cuma sekedar, iya cuma dengan hati. Kita nggak mau iman kita lemah gitu. Apa kita tidak berhak dengan biadih kekuasaan atau bilisan nih? Padahal kita juga ingin iman kita disebut iman kita kuat. Jadi itu Pak, tergantung kita menyikapinya ya Pak ya. Apa kita mau secara sporadis langsung door to door, apa kita mau berjalan santai gitu. Karena ajakan itu tidak perlu tegas lah seperti prajurit, seperti seorang pemimpin kepada militer, seperti di militer gitu, harus begini. Nah, kita kan sedang siar, apalagi zaman sekarang. Jadi menyikapi anak-anak muda ini harus bagaimana? Dengan pergaulan begini, apakah kita harus ngotot-ngotot mengajak supaya sholat, ini sekarang waktu sholat? Tidak bisa.
tetap harus ada tata krama cek urang Sunda mah. Jadi lemah lembut dina umajakna, ulah sok solonong boy gitu. Hade goreng ku basa. Hade goreng ku basa gitu. Lain berarti iman orang lemah, lain sebenarnya mah tadi teh tergantung kita mau membawanya ke arah mana gitu. Apa mau kita tegas atau mau nyantai gitu. Tapi relax tapi berhasil. Hasilnya gitu memuaskan gitu. Nah, itu tepat Anda 100. Nah, clear masalah ini clear. Sebentar, masih ganjel tadi apa namanya? Lemahnya iman. Ya, lemahnya iman. Ya masih mending lemahnya iman daripada nggak punya iman. Setitik iman itu kalau Allah mengizinkan, insya Allah bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Setidaknya kalau kita lihat kemaksiatan, kemungkaran, lalu kita hati mengatakan, oh jangan, itu nggak baik. Tapi kan itu ada pengingkaran di dalam hati. Jangan sampai kita lihat kemungkaran, malah justru kita merasa senang. Itu yang justru lebih berbahaya. Contoh, bukan kepada orang yang mabuk-mabukan ya. Kita lihat sekarang misalkan ada koruptor, ya kan? Misalkan rumahnya mewah, mobilnya keren. Nah, itu kan termasuk kemungkaran. Nah, hati kita ini apakah bisa sama seperti tadi ketika kita melihat orang yang lagi mabuk-mabukan di pinggir jalan? Kan belum tentu. Nah, disitulah baru kita tanyakan seberapa kuat iman kita. Ternyata ketika melihat orang misalkan yang tadi koruptor, malah nimbrung dia. Soalnya apa? Dikasih rokok. Ikutan. Ikutan. Keterangan teh geningan anu mabok disiksa ya. Minimal orang tanya oh pegawaian gitu teh bakal disiksa, oh maling teh disiksa. Nah orang rek tega anu babaturan disiksa. Daripada dijauhan mending di deketan lain berarti iman orang lemah tuh bisa nyarek atuh maling wae mabok wae lain gitu carana gitu. Duh karunya itu bakal teh cek keterangan teh bakal asup kana surga kana neraka. Urang keureuh ke urang kolot tiap hari gitu. Keur mah geus nyaho urang teh kotor, mabok, tamah dijarauhan deh ku para ulama. Ku para ustad. Tong gaul jeung si eta tukang mabok, tong gaul jeung si eta tukang judi. Rek usaha atuh ditobakeun. Iya. Rek usaha di deukeutanna, lamun lain ku kita. You know, oke? Tapi sebentar, Pak. Ini agak sedikit berbahaya ini, soalnya. Kita masuk ke contoh yang lain lah. Seorang pelacur. Kan beda lagi kasusnya nih. Misalkan ulah babaturan jeung pelacur eta. Kan bisi iya misalkan. Ternyata kan kita tujuannya kan tujuannya kita kan pengen menyadarkan eta. Padahal di balik itu ada tujuan tersembunyi. Bisa jadi. Nah, jadi mungkin yang Abah tadi bilang itu orang yang bisa merangkul pendosa, pemabuk, pemaksiat, mungkin tingkatannya orang yang sudah imannya kuat. Bukan imannya yang kuat. Ada satu cerita ya. Katanya dulu itu Gus Mik ya kalau nggak salah. Ketika pengen menyadarkan para pemabuk, dia masuk ke tempat-tempat diskotik itu. Di situ dia ikut minum. Ini santri yang antar Gus Mik ini kaget. Gus, kenapa minum? Kan dilarang. Akhirnya, udah lihat aja mulut saya. Ternyata di situ isinya lautan. Jadi ibaratnya masukin minuman itu ke lautan. Nah, itu mungkin. Tadi yang dibilang Abah itu adalah tingkatannya orang yang sudah bisa memfilter dirinya dan tidak akan bisa terpengaruh. Nah, kalau kita ini ya jangan main-main di dalam hati lah. Temenan sama pelacur pasti nempel. Bukan aku yang ngomong kan. Beliau itu. Ya mengutipnya
mengutip kata-kata dari Bang Napi bahwa kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Jadi yang tadinya cuma mau niat nyadarin si pelacur, tadinya niatnya itu ada mau nyadarin si pelacur, tapi karena ada kesempatan untuk melacur bersama dia, bisa-bisa terjebak kalau imannya nggak kuat, nah gitu. Jadi harus mawas diri lah. Nggak, gini. Ini mah buat highlight ya, catatan penting gitu. Nabi Yusuf ya alaihissalam itu tingkatannya Nabi loh, tingkatannya Nabi. Ketika dia digoda seorang cewek, ya kan, pintu ditutup, jendela ditutup, wah semuanya udah ditutup. Di apa namanya, di tembok-tembok itu udah dilukis perempuan telanjang segala macam. Akhirnya yang goda nih siapa namanya? Zulaiha. Siti Zulaiha ini karena saking udah mabok kepayang sama Nabi Yusuf, buka semuanya. Gimana itu Nabi Yusuf bisa nggak kegoda? Tapi karena beliau tingkatannya Nabi, ada mungkin setengah detik hasrat gitu, langsung ingat ke Allah. Nah, bagaimana kalau posisi kita seperti itu? Mana pada nempatkan aing cenah kita. Masa dia lah. Gabruk. Atuh komen atuh.